kita yang berarti harus berjuang ya Kang ya. Nah, gimana nih Kang, kalau misalnya yang udah lulus PG nih, para rekan-rekan kita guru honorer udah berjuang, udah berhasil lulus PG, tapi sampai sekarang nih belum dapat formasi nih Kang. Kira-kira gimana nih pengawasan dari Komisi 10 dan dari pandangan dari Kang Dede sendiri? Nah, ini masalah formasi juga sebuah isu besar yang harus kita selesaikan bersama-sama. Pertama, formasi itu dibentuk berdasarkan usulan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengusulkan bahwa perlu guru dan tenaga pendidikan sejumlah, let's say, satu kabupaten 6.000 lah misalnya gitu ya. Maka mereka mengusulkan kepada Kemendikbud, kepada Dapodik. Nah, dari jumlah total seluruh Indonesia, mestinya formasi yang siap itu adalah 1 juta, mestinya. Ya. Kami di DPR meminta Kementerian Keuangan siapkan anggarannya jika 1 juta guru dan tenaga pendidik ini diterima. Yep. Maka pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengatakan kita siapkan melalui DAU sekitar 19 triliun. Nah, ini masalah keduanya muncul, yaitu pemerintah daerah awalnya mengira ada tambahan dana lagi nih khusus untuk guru, iya kan? Ternyata tidak ada tambahan dana, yang ada adalah DAU yang diturunkan kepada daerah, itu dianggap sudah masuk di situ. Jadi mungkin saya sampaikan pada Eliza, kawan-kawan juga tahu, turunnya pemerintah pusat ke daerah itu dananya ada namanya DAK dan DAU ya, di luar bagi hasil dan sebagainya. Nah, anggaran pendidikan yang 20%, saya harus sampaikan juga, hampir 70% lebih dari 20%-nya APBN, ya, yang anggaran pendidikan, 70%-nya turun ke daerah dalam bentuk DAU dan AK pendidikan. Jadi DAU dan DAK pendidikan itu harus digunakan oleh pemerintah daerah untuk fungsi pendidikan. Apakah itu memperbaiki sekolahnya, gaji guru, tunjangan, dan lain-lain. Nah, kadang-kadang kawan-kawan pemerintah daerah pun di daerah itu menganggap kalau dana DAK DAU sudah masuk APBD, itu sudah otomatis menjadi milik APBD. Sehingga mereka bisa bikin jalan dengan itu, mereka bisa bikin rumah sakit dengan itu, bisa bikin yang lain dengan itu. Nah, itu sebabnya ada kalimat dari Kementerian Keuangan yang disebut sebagai earmarking. Earmarking itu artinya langsung tidak boleh digunakan untuk yang lain kecuali gaji guru. Kira-kira gitu. Oke. Ya, tetapi daerah ternyata punya beban tambahan. Masalahnya bukan digaji lagi, ada yang namanya tunjangan dan sertifikasi. Itu menjadi beban daerah. Ya, tentu beragam besarannya. Ada yang misalnya tunjangannya 1 juta, ada yang tunjangannya 2 juta, ada yang tunjangannya hanya 400.000, 500.000, tergantung keuangan daerah. Nah, pemerintah daerah mengatakan kalau kami harus mengeluarkan tambahan itu juga, maka kami hanya bisa bertahan memberikannya 6 bulan atau 1 tahun. Tahun depan kami nggak tahu lagi duitnya dari mana. Kira-kira gitu, ya. Jadi, itulah yang membuat formasi di daerah oleh Dinas Pendidikan, yang tadinya pesennya 6.000, langsung dikurangi hanya tinggal 1.500 atau 2.000. Karena mereka khawatir mereka tidak punya dana untuk memberikan tambahan tunjangan atau yang lain-lainnya, karena kan di daerah pasti ada tunjangan. Ini yang belum ketemu Elisa. Maka dari itu kami melalui Panja dan juga melalui rapat kerja dengan Menteri, kami mengatakan selesaikan segera urusan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, karena urusan Pemda kan dalam negeri. Ya kan? Dan juga Kemenpan RB, urusan BKN ini, urusan pengangkatan, dan Kementerian Pendidikan. Karena usernya nanti adalah Kementerian Pendidikan.
Yang memberi jabatan adalah BKN dan Menteri Pan-RB. Yang memberi uang adalah Kementerian Keuangan. Aturan main Pemda adalah di Kemendagri. Jadi gitu. Saling bersinergi ya Pak ya? Ya kan? Nah, kalau saya sih melihat, supaya ini kawan-kawan yang menonton saat ini, permasalahannya memang koordinasi lintas kementerian hanya melihat pada sasaran ide besarnya saja, tetapi tidak melalui sebuah kajian akademik tentang bagaimana implementasi kebijakan itu akan sustain. Karena kalau sudah diangkat, maka akan menjadi tanggung jawab negara seterusnya. Nah, makanya kami beri waktu sebelum gelombang ketiga, tolong ini pelajari SWOT, strength, apapun juga analisisnya, mengenai sustainability-nya. Kalau sudah diangkat, nggak bisa di tengah jalan tiba-tiba nggak diberikan haknya. Inilah makanya depending, gitu Elisa. Oke. Oke? Nah Kang, sedikit nih Kang, menarik nih. Saya juga Baik. akhirnya dapat pemahaman nih terkait gimana sebenarnya masalah, makanya formasi itu bisa menimbulkan mungkin depending pengangkatannya hingga sampai saat ini. Tapi apakah nanti Kang, saya juga dapat informasi, udah baca-baca juga di berita kalau misalnya nanti di tahun ini akan ada rekrutmen kembali untuk P3K di tahun 2022 ini Kang. Nah, apakah akan ada perbedaan atau perbaikan dalam penetapan formasinya nanti Kang? Ya, kalau formasi ini kan usulan daerah ya. Formasi itu mau guru, maka dia diusulkan dari daerah. Dan yang paling penting, memang yang sering saya temukan adalah, misalnya contoh begini, guru ini pendidikannya adalah guru pendidikan guru pendidikan PGSD lah ya. Tapi kebetulan formasi di wilayah sekitarnya dia membutuhkannya adalah guru untuk sebut saja guru matematika. Maka dia ngelamar guru bahasa Inggris, guru matematika misalnya gitu ya. Nah, sistem ini kan mesin ya, Eliza ya. Jadi tidak punya kebijakan. Begitu kemudian sistem melihat bahwa dia latar belakangnya adalah PGSD, sementara yang dilamar adalah guru matematika, otomatis sistem akan menolak.